Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Majelis Jemaat GKPI Malino Kota mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-9 sesudah Pentakosta kepada seluruh Jemaat GKPI Malino Kota. Pemberitaan firman Tuhan pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Isping Espak. Kiranya ibadah ini membawa sukacita bagi hidup beriman kita, serta menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita memasuki saat teduh sejenak. Mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Ibadah yang kita laksanakan pada saat ini berlangsung dalam keyakinan bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Sungguh mengasihimu, Yesus.
Jemaat duduk kembali. Saudara-saudara, marilah dengan rasa sesal dan malu, dengan kerendahan hati, kita mengaku atas segala dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, kami menyadari dan mengakui bahwa sesungguhnya dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancang berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu kami memohon kepadamu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, semua yang mengakui dosanya menunjukkan betapa rapuhnya kesetiaan kita akan apa yang Tuhan kehendaki. Kehidupan kita mencerminkan sikap hidup
yang lebih suka menuntut keadilan dan kita sendiri mudah menghakimi sesama. Dalam segala kelemahan itu, hendaknya kita bersyukur kepada Allah sebab keadilannya berlaku turun-temurun bagi orang yang takut akan Dia. Demikianlah hanya oleh anugerahnya kita diluputkan dari malapetaka dan diundang untuk menikmati kebebasan seturut firman-Nya dalam Titus 3 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-6 yang berkata demikian. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Jemaat berdiri. Saudara-saudara, marilah kita membangun suatu komitmen hidup baru seperti tertulis dalam Lukas 11 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-36 yang demikian bunyinya. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam perilaku hidup baru kita setiap hari di dalam dunia. Mencobaan menghimpit aku dan menjauh
Jemaat duduk kembali. Tuhan menyertai kamu. Marilah kita berdoa, kita memohon bimbingan Roh Kudus dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Hari ini boleh ada untuk kami, itu semua karena anugerah-Mu, ya Tuhan. Izinkan kami menikmati firman-Mu untuk membangkitkan semangat kami dan menguatkan iman kami dalam menjalani hari-hari kami di dunia ini. Penuhilah diri kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, agar kami mengerti akan maksud firman-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. 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 Pembacaan Alkitab untuk kita minggu ini terambil dari Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6 yang menyatakan hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hendaklah firman yang diam dalam segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepadanya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Dengan ketulusan hati, demikianlah tema kita pada pagi hari ini, memasuki minggu pertama di bulan Agustus, dan berdasarkan pembacaan Alkitab dalam
Injil Matius 6 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam dunia keartisan ada kalanya kita mendengar bagaimana sebuah settingan dibuat oleh beberapa artis dengan tujuan untuk mendongkrak kembali popularitas mereka di dunia hiburan. Apakah itu sebagai pemain film, apakah itu sebagai pemain sinetron ataupun penyanyi. Tetapi di saat rekayasa tersebut pada akhirnya diketahui oleh publik, maka popularitasnya akan memudar dengan sendirinya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di kehidupan kita sehari-hari yang kita lalui dengan berinteraksi dengan berbagai orang di berbagai latar belakang, ada kalanya juga kita melihat bagaimana seseorang ia kemudian melakukan kebaikan dengan sebuah maksud dan tujuan tertentu. Ia berharap dari kebaikan yang ia lakukan, orang-orang kemudian bersimpati kepadanya. Bahkan niatan untuk beribadah pun ada kalanya juga hanya untuk menarik simpati orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi firman Tuhan yang baru saja kita baca pada hari ini sesungguhnya mengajarkan kepada kita semua bahwa ketika kita melakukan kebaikan kepada sesama dan kemudian kita menjalankan ibadah kita di hadapan Tuhan, hendaklah semuanya itu dilakukan dengan ketulusan hati. Artinya adalah menabur kebaikan, melakukan pertolongan terhadap sesama, bahkan ketika kita menjalankan persekutuan ibadah kita kepada Tuhan, adalah ini merupakan bagian dari apa yang seharusnya kita lakukan sebagai murid Yesus. Ketika kita melakukan semuanya ini bukan untuk kemudian kita menarik perhatian banyak orang. Dan ketika kita melakukan apa yang menjadi kewajiban kita bukan untuk kita mendapat banyak pujian dari dunia ini. Tetapi kita melakukannya sesungguhnya sebagai wujud syukur atas penebusan yang telah Tuhan lakukan terhadap keselamatan kita, bahkan ini sekaligus perwujudan keteladanan sikap kita terhadap apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, berbuat baik, menolong orang yang menderita, membantu mereka yang kesusahan, serta menjalankan persekutuan ibadah kita dengan Tuhan. Apabila semuanya itu kita lakukan, kemudian kita sertai dengan ketulusan hati dan dilakukan semata-mata untuk memuliakan nama Tuhan, maka Allah Bapa di surga, Ia akan menyediakan upah yang besar bagi kita melalui berbagai berkat-berkat yang dapat kita nikmati setiap hari hingga keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Saudara-saudara jemaat yang saya berkati dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui kesempatan yang indah dalam persekutuan kita bersama dengan Tuhan pada saat ini, saya ingin mengajak kita semua, mari nyatakanlah syukur kita kepada Tuhan, tebarkanlah berbagai kebaikan kepada semua orang dengan ketulusan hati.
Lakukanlah kewajiban ibadahmu dengan kerelaan hati di hadapan Tuhan. Maka Allah Bapa di surga yang melihat semuanya itu akan memberkati kehidupan kita sekalian. Amin. Kita bersaat teduh sejenak. Jemaat berdiri. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama mengakui iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat duduk kembali. Marilah kita menaikkan syafaat kita yang akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap diri di hadirat-Mu ya Bapa, menaikkan syafaat dan permohonan kami. Kami meyakini bahwasannya tidak ada sehari pun dalam kehidupan kami yang terlewati dari hadapan-Mu, sehingga Engkau dapat mengerti, Engkau dapat memahami sejauh mana pergumulan yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, tolonglah kami, bantulah kami untuk terlepas dari beban pergumulan yang kami hadapi saat ini. Pergumulan ekonomi, pergumulan kesehatan, pekerjaan, kesejahteraan, dan berbagai pergumulan pribadi kami. Semuanya kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Bapa. Nyatakanlah senantiasa perlindungan-Mu atas kami sekalian dari segala mara bahaya maut yang ada di sekitar kami. Tanamkan kesehatan dan imunitas yang terbaik di dalam tubuh kami, untuk kami boleh melanjutkan berbagai aktivitas dalam kehidupan kami. Demikian bagi pergumulan bangsa kami, kiranya Tuhan berkenan segera menyatakan pertolongan-Mu untuk memulihkan kehidupan kami, baik yang ada di Kabupaten Malinau dan sekitarnya, serta seluruh Nusantara Indonesia. Biarlah kami pulih kembali dari setiap dampak yang diakibatkan oleh penyebaran virus COVID-19 ini. Ampuni kami dengan segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni segala dosa bangsa kami. Biarlah kami sekalian, kami beroleh belas kasih-Mu Bapa, sehingga pergumulan yang saat ini sedang bangsa kami hadapi segera berlalu dari hadapan kami. Berkati setiap tenaga medis, para ahli serta pemerintah daerah, bahkan pemerintah pusat dalam upaya mereka memerangi penyebaran virus ini. Berkati setiap usaha, kerja keras, bahkan niatan yang baik dari mereka dalam upaya menemukan vaksin terbaik
bahkan yang paling tepat untuk mengendalikan virus berbahaya ini. Berkati untuk hamba-Mu yang melayani di tempat ini bersama dengan para majelis jemaat seluruh umat Tuhan. Biarlah kami dapat senantiasa, kami boleh saling mendukung dalam doa, bahkan usaha yang dapat kami lakukan untuk memberikan kekuatan iman, keteguhan pengharapan antara satu dengan yang lainnya, sehingga pergumulan yang saat ini kami hadapi dapat berlalu dari antara kami. Berkati Tuhan setiap keluarga yang mereka menjalankan persekutuan ibadah hari ini dengan kerelaan hati. Berkati setiap pelayanan yang boleh melibatkan diri dalam pelaksanaan ibadah hari ini. Kiranya damai sejahtera dan upah yang besar dari surga Engkau jaminkan kepada mereka yang setia melayani Engkau. Kami juga memohon berkat Tuhan bagi saudara-saudara kami yang boleh menikmati umur panjang sebagaimana yang dirasakan oleh Ibu Sarah Liling, anak Giovanno Stephen Hermano, anak Kat Samuel Hermano, Bapak Yogi Sampai Bunga, Ibu Rika Timang, dan anak Graciel D. Pailang. Kiranya atas berkat yang telah Tuhan percayakan kepada mereka, kehidupan umat-Mu ini menjadi teladan dan saksi iman di sepanjang perjalanan kehidupan mereka. Kami juga memohon berkat Tuhan bagi segenap syukur umat-Mu, sebagaimana yang dipersembahkan oleh keluarga Leonardus, Ibu Yernita, keluarga Wiradharma, keluarga Ibu Pince Andriana, keluarga Tinus Pirade, keluarga Bernard Lalung, keluarga Samuel Pailang, keluarga Ibu Darlene Grace, keluarga Ros Martin, keluarga J. Panjaitan, keluarga Hernalom Panjaitan, keluarga Adria Dimai, keluarga Robertus, keluarga Rian Octavianus, dan keluarga Thomas Willinson. Kiranya segenap perpuluhan korban syukur persembahan umat-Mu yang telah mereka berikan dalam berbagai karya-Mu untuk membantu berbagai pelayanan Tuhan di tempat ini, Tuhan berkenan untuk memberkatinya. Demikian juga bagi segenap umat-Mu yang saat ini mereka dalam kelemahan jasmani. Kiranya dengan mujizat kesembuhan dari Tuhan, Engkau boleh menjamah Ibu Betty Matandung, Ibu Diana Martinus, Bapak Ronius Tumpias, dan umat-Mu yang saat ini mereka dalam keadaan sakit. Kiranya dengan kuasa Tuhan mereka juga boleh merasakan kembali pemulihan atas jasmani mereka, dan mereka boleh dapat beraktivitas kembali sebagaimana mestinya. Inilah segenap seru dan doa umat-Mu ya Tuhan, yang kami rindu untuk bersekutu bersama dalam hadirat kudus-Mu. Berkati setiap pergumulan yang kami hadapi, biarlah oleh kekuatan Tuhan kami tetap beriman teguh memelihara persekutuan ibadah kami dengan Engkau, dan senantiasa menebarkan kebaikan kepada sesama dengan ungkapan syukur di dalam kehidupan, kerja, dan pelayanan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa, sehingga berkat-berkat Tuhan yang kami permohonkan pada pagi hari ini menjadi layak di hadapan Tuhan. Inilah doa kami yang semuanya ini kami peralaskan demi nama Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan Allah berfirman dalam surat Kolose pasal 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, minggu pertama setiap bulan kita akan memberikan aksi dana 5.000 untuk mendukung pelayanan Majelis Sinode GKPI. Persembahan dapat dimasukkan dalam amplop khusus. Tuhan memberkati persembahan saudara-saudara. Sementara persembahan dipersiapkan, kita akan mengiringinya dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337 pada bait yang pertama dan yang kedua, Betapa Kita Tidak Bersyukur.
subur, bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah bagi mereka bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Saudara-saudara, marilah kita bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur kita bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu, serta terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, ingatlah, sebagai orang tua, kita punya tanggung jawab yang sama seperti Abraham. Bapa yang tidak hanya mencari nafkah, tetapi juga peduli terhadap kehidupan rohani anaknya. Bapa yang tidak hanya mengupayakan pendidikan terbaik, tetapi juga mendoakan agar mereka dapat memilih pasangan hidup seiman. Bapa yang selalu bersyukur atas semua berkat yang dimilikinya. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupan sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Jemaat bangkit berdiri. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat.
Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.